Mas, cuma cabur anggar ini apa? Olahraga apa gitu? Nggak tahu, pedang-pedangan gitu. Oh iya. Terus di peparnas kemarin ikut kan berarti? Ikut. Dapat apa? Alhamdulillah dapat perak individu sama bergu, Mas. Wah, mantap. Semua orang bisa gitu loh. Tidak mudah untuk dilakukan. Nah, itu dalam waktu 2 bulan itu gimana Mas Adit caranya latihan kok pada akhirnya bisa jadi juara gitu? Salam para tangguh. Halo Sobat Para Tangguh. Hari ini kita kembali ke podcast Para Tangguh NPCI Provinsi Jawa Tengah. Bareng aku, Wahyu Setiawan, seorang atlet catur tunanetra. Hari ini kita bakalan ngobrol bareng seorang pemuda harapan pemudi, punya prestasi dan talenta yang istimewa. Dia adalah Aditya Hidayat dari Kabupaten Kebumen, dan dia ini seorang atlet anggar kursi roda. Halo Mas Adit. Halo Mas. Ya. Apa kabar? Alhamdulillah baik banget. Baik. Masih latihan? Masih, Mas. Di mana sekarang latihannya, Mas? Di Wisma Ajis Lawean tuh yang Tugu Mahkota. Oh. Dari situ, Mas. Jadi bareng-bareng gitu latihannya atau? Bareng. Oh, oke. Emang kalau di Kebumen gitu belum ada, Mas? Kalau cabur anggar belum ada sih, Mas. Oh. Jadi Mas Adit ini dulu kenal anggar dari mana? Nggak tahu malah. Kalau ada itu cabur anggar nggak tahu malah. Ceritanya gimana kok bisa kemudian main anggar gitu? Pertama ya dulu kan aku pertama di cabur atletik, bukan di anggar. Apa itu atletiknya? Atletiknya ikut lempar, tolak peluru. Tolak peluru? Oh, saya kira lempar jumroh. wah itu beda konsep Mas. Nah terus kok bisa langsung ke anggar kursi roda? Dulu gimana ya? Diperkenalkan sih sama Pak, dulu kan pelatih atletik dari Kebumen itu mengajukan saya karena ada kekurangan atlet di katanya event Peparnas 2024 kemarin. Nah, yang di Solo itu. Katanya kurang 1 cowok. Nah, pertama itu aku nggak tahu anggar itu apa, Mas. Jadi kan searching cari di Google anggar itu apa. Nah, belajar udah gitu, Mas. Waktu di Kebumen sudah belajar atau baru searching aja sih? Oh, baru searching aja, nonton gitu ya? Iya. Terus pas ke Solo baru belajar? Praktek. Tapi cukup unik sih ini, unik. Karena kalau orang mau berjalan itu kan mesti punya gambaran dulu ya? Iya. Nah, Mas Adit ini sepertinya tidak ada gambaran kan? Nggak ada gambaran. Berangkat aja gitu. Nah, emang nggak takut tuh? Nggak takut sih, Mas. Cuma cabur anggar ini apa? Olahraga apa gitu? Nggak tahu, pedang-pedangan gitu. Oh iya. Anggar memang konsepnya pedang-pedangan gitu ya? Oh. Terus di peparnas kemarin ikut kan berarti? Ikut. Dapat apa? Alhamdulillah dapat perak individu sama bergu, Mas. Wah, mantap. Selamat Mas Adit. Selamat dulu. 1 perak individu, 1 emas bergu. Itu proses berapa lama? Katanya kan tadi nggak kenal anggar. Itu prosesnya hanya 2 bulan sih, Mas. 2 bulan? Mepet banget dengan hari H. Tentu olahraga anggar ini kan nggak terukur. Bukan terukurnya sih. Tidak semua orang bisa gitu loh. Tidak mudah untuk dilakukan. Nah itu dalam waktu 2 bulan itu gimana Mas Adit caranya latihan kok pada akhirnya bisa jadi juara gitu? Dengerin pelatih sih. Dengerin pelatih terus mempraktekin apa yang dikasih, teknik-teknik, peraturannya.
terus cara bermainnya kayak gitu. Mas. Dalam waktu 2 bulan itu sehari latihan berapa jam? Sehari itu pagi sore itu kalau di jumlah 8 jam. 8 jam? Wah, kayak kerja pabrik ya. 8 jam. 8 jam. Itu ngapain aja? Apa yang main pedang-pedangan? Enggak sih Mas, kalau pagi itu isinya cuma teknik. Lesson, kayak teknik menangkis. Kan ada banyak teknik-tekniknya. Kalau sore lah baru bermain gitu. Oh sama gitu. Yang lain. Jadi pagi teknik, sore prakteknya. Ya, sore prakteknya. Oke. Kalau teknik itu yang dipelajari apa saja? Apa ya ngawur pedang-pedangan gitu dah? Apa ada jenis-jenisnya juga? Ada sih Mas. Kalau senjata itu kan tiga jenis. Dari saber, degen, sama floret. Saber. Kita mulai dari yang saber dulu ya. Iya. Saber itu yang kayak gimana Mas? Mainnya itu gimana ya? Mainnya nggak nusuk sih Mas. Kalau kan yang dua floret sama degen itu nusuk. Kalau saber itu beda. Kalau saber itu lebih ke nyabit. Kayak gimana ya? Bukan nusuk sih, cuma nyabit itu. Gimana tuh? Sorry. Sabel ya, bukan saber ya? Sabel. Ini tadi saya di-spill sama tim, katanya Mas Adit bawa pedangnya ya? Bisa saya raba? Sini Mas. Mana? Ini Mas. Nah ini yang sabel. Ini sabel ya? Cara pegangnya gimana nih? Kayak megang biasa sih Mas. Gini ya? Itu kayak gitu. Oh gini. Terus perkenaannya gimana kalau sabel ini? Kalau perkenaan sih seluruh badan sih Mas. Seluruh badan? Tapi bagian atas, kalau bawah itu enggak. Oh, kalau yang apa tadi? Degen sama floret itu kan nusuk. Kalau ini nyolek gitu? Iya, nyolek. Oh, cuma nyolek gitu ya? Oke. Sabel. Ini. Terus ada apa lagi nih? Floret yang mana? Nih, yang ini. Floret ini. Bentar. Floret. Ini pegangnya gimana? Kayak megang pensil sih Mas, tapi yang bawah itu tetap megang kayak si saber itu. Ini gini? Ini gini. Sini. Nah, gitu. Oh. Nah, itu yang nusuk. Oh, beda ya? Beda. Ujungnya Mas. juga beda ya? Beda. Itu kayak ada tombol gitu. Oh, ini ya? Itu tombol. Jadi kalau misalkan nusuk gini, dia akan ada sensornya gitu? Ada, tapi kan kalau yang floret ini ada cuma bagian kayak rompi gitu, pakai rompi, bagian badan doang. Tangan enggak, kaki enggak, Mas. Kalau yang apa tadi namanya? Sabel? Sabel itu tangan sama badan. Tangan sama badan. Itu pakai pelindung semua? Pakai pelindung semua, Mas. Kalau ini hanya rompi saja? Iya, rompi. Oh, oke. Pengenaannya rompi. Oke. Yang satunya apa tadi namanya? Degen. Degen ini, Mas. Mana? Coba. Oh, ini bentuknya hampir sama ya? Hampir sama, cuma beda di kom. Ini kom ini, pelindung tangan. Oh. Ini kayak apa ya namanya ya? Apa? Kayak kerajaan perang-perang. Kerajaan Eropa gitu. Tameng. Kayak tamengnya Benteng Takeshi itu. Wah. Ini juga apa namanya? Sama, itu kayak floret. Kayak floret, jadi nusuk. Sensor juga ya? Sensor juga. Yang membedakan apa? Floret kalau dengan floret degen? kan cuma badan, pakai rompi. Kalau ini semua, tapi kalau bagian kaki ke bawah itu enggak. Bagian paha. Paha ke bawah. Oke. Menarik ya, ada 3 pedang, floret, degen, sama sabel. Kemarin ikut semuanya? Aku enggak, cuma satu nomor. Apa itu? Yang floret, yang komnya kecil. Oh, yang floret, yang nusuk-nusuk itu? Itu ya. Oh, oke. Sempet merasa kesulitan nggak waktu itu Mas Adit? Kan waktu 2 bulan tuh, 2 bulan langsung event ya toh. Itu kan rasa-rasanya berat banget kan, dan prosesnya aku yakin itu nggak gampang. Dan pasti Mas Adit juga tidak menyangka kalau bakalan dapat medali juga kan. Iya, Mas. Gimana tuh ceritanya? Kalau itu sih pagi sore latihan, wah. Kalau pagi itu fisik, teknik jadi satu, wah.
Kalau sore juga kadang ada fisiknya juga, Mas. Ada apanya? Kalau fisiknya? Iya, iya. Oh. Bulan pertama itu full dengan fisik sama itu tekniknya. Kalau bulan kedua itu udah mulai praktek terus ranking buat tentuin siapa yang main individu sama bergu. Oh gitu. Jadi di bulan pertama itu benar-benar Digem- ngencengin digembleng. fisiknya ya, Fisik. mempersiapkan fisiknya sama teknik. Nah, Baru bulan kedua itu mulai sparring-sparring gitu. sparring-sparring terus dikasih tahu peraturannya floret sama sabel. Oh. Kan kalau yang dua ini saber sama floret kan ada peraturannya. Itu lebih rumit, Mas. Beda ya. Beda. Jadi masing-masing pedang itu peraturannya beda. Beda. Kalau yang deken itu nggak ada peraturannya. Bebas gitu. Bebas. Oh, gitu. Menarik sih ya. Tapi kalau anggar yang buat tunanetra nggak ada ya? Kayaknya ada sih, Mas. Di itu berapa ya? Tahun 2026 kayaknya. Udah di apa namanya? Mana? Paralimpik? Iya. Di Paralimpik ada? Kayaknya ada, Mas. Di 2028 itu ada. Kan sekarang bukan welser fencing tapi para fencing. Kalau yang tunanetra kayaknya ada, Mas, besok. Oh gitu. Jadi sekarang Udah namanya diganti. juga sudah berubah ya? Iya, jadi para fencing. Para fencing. Wah, menarik sih. Kalau misalkan ada, aku pengen nyoba. Ikut join aja, Mas. Iya. Motifnya nyelek motor. Kalau kayak pelindung nggak bisa. Oh iya ya, nggak bisa ya. Matanya tetap terlindungi. Nggak tahu itu. Kalau yang anggar kursi roda, apakah di muka juga terlindungi? Terlindungi sih, Mas, kan banyak yang sensitif kalau di daerah kepala. Oh, waduh, sayang sekali, nggak seru dong. Masa harus ditutup, Mas? Ya kasihan itu. Nah sekarang selain latihan-latihan gini, Mas Adit sibuknya apa? Kuliah sih, Mas. Kuliah? Nah, Semester berapa? baru aja masuk, Mas. Baru aja masuk. Wah, mahasiswa baru. Newbie. Tidak semua atlet itu kan memiliki semangat untuk lanjut ke pendidikan yang lebih tinggi ya, Mas. Nah, apa yang membuat Mas Adit ini pada akhirnya memutuskan, oke, aku harus kuliah gitu. Tapi sebelum dijawab, mari kita minum dulu. Mau cis? Cis dulu, Mas. Oke. Ya. Gimana tuh? Mencari gelar sih, Mas, buat kedepannya, mencari apa namanya kerjaan gitu yang pas sama jurusannya gitu. Emang jurusan apa? Aku kepelatihan olahraga. Kepelatihan olahraga. Oh, memang fokusnya ke olahraga ya? Iya. Pengen jadi pelatih kok? Pengen sih, Mas. Pelatih apa? Kalau bisa sih anggar. Oke, berarti memang harus fokus di cabur itu terus. Memahami teknik-tekniknya dan latihannya. Sama peraturannya mungkin ya? Iya. Terus sekarang baru semester awal kan? Baru semester awal. Proses untuk menuju perguruan tinggi negeri ini susah nggak sih, Mas? Susah sih, Mas, ya gini. Gimana? Bener, Susahnya gimana? belajar. Dulu kan pas ada event peparnas ini kan aku disband dari kelas 12 itu dari semester berapa? Semester pertama itu disband. Wah, udah ketinggalan pelajaran banyak ya, Mas. Nilai sempat turun? Wah, turun. Di situ turun, Mas. Drastis? Lumayan sih. Oke. Kalau bicara peringkat, dulu peringkat berapa? Wah, nggak tahu itu, Mas. Kan soalnya sekarang nggak ada peringkat sih, Mas. Oh. Di sekolahku nggak ada. Oh iya. Turunnya sejauh apa sih? Misal nilai lah, nilai. Nilai dari 90 katakanlah. Apakah terus jadi 70 apa 85 apa 87 gitu? Enggak sih, Mas. Kalau itu turunnya pas kayak ulangan harian lah. Gitu. Misalnya kan aku ketinggalan, materinya juga ketinggalan. Wah, pas ulangan harian nggak ada yang tahu. Oh. Misalnya kan materinya juga ketinggalan jauh banget. Oke. Kalau Mas Adit ini ketika masuk ke perguruan tinggi negeri kemarin, itu lewat jalur apa?
Terus jalur univnya mana? kalau yang pertama itu SNBT Mas, aku ngambil kepelatihan olahraga di jalur SNBT itu nggak dapet. Terus yang kedua itu di jalur mandiri, afirmasi disabilitas. Oh, jadi ada jalur khusus disabilitas gitu ya? Iya. Kalau univnya itu Universitas 11 Maret. 11 Maret, UNS ya. UNS. Kenapa kok milih UNS? Di situ gimana ya Mas? Soalnya kan aku udah diterjun di olahraga banyak dapat prestasi gitu. Nah, prestasinya aku bawa ke kuliah ini buat daftar. Gitu. Jadi dengan Mas Adit dapat medali di Peparnas kemarin, selain dapat bonus juga kan tentunya ya? Tentu itu Mas. Ternyata juga berfungsi untuk ke perguruan tinggi negeri ya? Itu sangat membantu ya? Sangat membantu Mas. Oh wow, mantep sih. Sobat Para Tangguh barangkali juga bisa menjadikan ini satu motivasi juga bagi teman-teman atlet muda seperti Mas Adit ini. Jadi berprestasi, kemudian bisa ke perguruan tinggi negeri melalui prestasinya. Ya toh Mas Adit? Iya Mas. Iya. Nah, kemarin saya sempat cerita-cerita nih sama salah satu teman saya. Katanya Mas Adit itu dulu sempat diajak ke olahraga disabilitas, tapi malah lari. Nah, itu ceritanya gimana? Itu sih pas pulang sekolah sih Mas. Aku baru masuk sekolah SMP kelas 1. Nah itu kan pulang sekolah mau ke rumah teman. Lumayan jauh sih dari sekolah, kan jalan kaki. Nah di situ ada namanya Pak Samson. Nah Pak Samson turun, kan Pak Samson dulunya serem, jadi aku takut. Seserem apa? Gimana ya Mas? Kan dulu pas kelas 7 itu marak penculikan anak. Nah itu aku takut Mas, soalnya udah serem Pak Samson. Nah di situ ngajak pergi, ya aku langsung lari. Jadi takut gimana gitu? Takut diculik ya? Gitu sih Mas. Iya sih, mungkin waktu itu kamu ya masih kecil gitu ya. Makanya. Masih kecil terus lihat badan Pak Samson yang gede gitu kan. Nggak tahu itu. Terus kamu langsung lari? Lari ke tempat temanmu? Nah, terus waktu itu ketemu Pak Samson lagi pas kapan? Pas ada ini event Pupara sini yang pertama kesini ke Solo. Gimana? Kesan pertamamu ketemu lagi sama Pak Samson? Kaget sih Mas. Kaget ya? Orang yang dulu ngajak aku ada depan mata. Pasti dalam batin ini kan yang mau nyulik aku kemarin gitu ya? Iya. Malah ketemu lagi. Kalau sekarang apa akan terus lanjut di olahraga disabilitas ini atau ada cita-cita lain? Kalau inginnya sih masih lanjut sih Mas. Masih lanjut ya. Targetmu apa Mas Adit? Targetnya Paralimpik Mas. Wes mantap. Semoga terwujud. Amin. Mas. Amin. Iya. Berkuliah dan latihan itu kan memerlukan energi yang sangat luar biasa ya. Iya. Harus bisa membagi waktu, terus tenaga dan pikiran. Karena kan olahraga anggar kursi roda ini menggunakan teknik dan pemikiran kan. Strategi lah itu. Strategi Mas. Nah, tentunya juga nguras otak banget ya. Sedangkan berkuliah juga mikir kan. Iya. Nah, gimana triknya Mas Adit untuk menghadapi itu semua? Kalau trik sih mudah sih Mas. Soalnya kan kuliah itu ada shift istirahat. Kalau shift istirahat itu bisa digunakan buat latihan, kan ada latihan sore sama pagi. Ya. Kalau pagi nggak bisa ikut sore, kalau sore nggak bisa ikut pagi. Walaupun itu waktunya sedikit, tetap ikut latihan. Tetap bisa meluangkan ya? Bisa meluangkan. Wah ini, yang susah ini. Ya. Biasanya kalau sudah capek, kuliah, apalagi banyak tugas loh. Ini sudah banyak tugas belum? Udah Mas. Oh ya? Udah mulai. Udah mulai keteteran belum? Udah mulai. Keteteran. Lah, itu yang susah biasanya. Udah banyak tugas, mesti ngampus, mesti konsisten latihan juga kalau mau prestasi kan. Dulu aku soalnya juga pernah kayak gitu Mas, waktu kuliah kan. Waktu kuliah
Aku juga harus latihan buat persiapan Peparprov kalau nggak salah waktu itu. Wah, capeknya luar biasa. Bagi waktu itu. Wah. Iya, wah. Bener. Sempet apa ya? Kalau bahasanya orang Jawa itu tele-tele. Tele-tele, waduh. Tele-tele. Dari pagi habis subuh berangkat kuliah. Setelah itu jeda kuliah itu tak gunakan buat latihan. Buat latihan catur. Otak ketemu otak lagi kan itu. Iya makanya. Pusing ketemu pusing. Capek ketemu capek, ya sudah. Tapi pada akhirnya di Peparprov juga bisa dapat medali waktu itu. Ya alhamdulillah sih 2018 waktu itu 2018. Nah, kalau Mas Adit sudah memutuskan untuk ke perguruan tinggi negeri, mestinya punya target kapan lulus. Nah, baru masuk udah ditanya kapan lulus nih. Iya makanya. Ada target enggak? Ada sih. Targetku 3,5 tahun. 3,5 tahun? Wow, luar biasa sih. Itu target yang ngeri-ngeri sedang. Soalnya aku dulu 4 tahun. 4 tahun. Persis 4 tahun. Di bulan Juli 2020 lulus. Ya. Udah ada bayangan setelah lulus apakah akan lanjut studi lagi, apa setelah itu pengabdian menjadi pelatih atlet disabilitas kayak gitu? Kalau setelah lulus sih kepengennya melanjut sih Mas ke S2. Pengen jadi praktisi atau jadi akademisi? Kalau aku sih akademisi aja sih. Akademisi. Akademisi tapi tetap ngelatih. Oke. Bagus sih. Ini yang harus dipelihara Mas Adit. Semangatnya sih. Motivasi untuk tetap berprestasi dan tidak meninggalkan pendidikan. Nah, ini yang mesti teman-teman atlet semua tiru seperti Mas Adit ini. Barangkali Mas Adit ada pesan-pesan yang pengen disampaikan ke teman-teman atlet atau orang tua yang memiliki anak disabilitas yang belum mengenal olahraga disabilitas. Kalau itu sih ada sih Mas. Apa tuh? Semangat. Oke, semangat terus. Terus apa lagi ya? Kalau tentang motivasi aku nggak jago-jago banget nih Mas. Jagonya apa? Jago ngemil. Semangat terus apa lagi? Cobalah buat ngelepas anaknya yang itu buat mengenal lebih jauh apa itu namanya olahraga disabilitas, pengalamannya bareng teman-teman. Nah itu Mas. Jadi dikasih kesempatan untuk eksplorasi tentang olahraga disabilitas gitu ya. Barangkali di rumah sih. Dari pihak keluarga juga harus mendukung ya. Iya, harus mendukung. Kalau untuk teman-teman yang sedang berproses ini Mas Adit. Kalau yang berproses sih semangat. Semangat terus? Nggak usah gimana ya. Dengerin pelatih apa yang dikasih materi, tekniknya. Terus harus gimana ya? Mandiri. Harus gigih. Iya, harus gigih mandiri juga. Oke. Terima kasih Mas Adit. Obrolan hari ini yang sangat luar biasa. Sobat Para Tangguh, barusan obrolan bersama Mas Aditya Hidayat, seorang atlet anggar kursi roda yang sangat luar biasa. Semoga menjadi motivasi dan inspirasi. Jangan lupa untuk subscribe, like, and share. Salam Para Tangguh.